Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Rahmadini dengan NIM 666123099 kelas 4A. Saya akan menjelaskan soal UAS mengenai analisis matriks SQL and rows pada website serangkabupaten.go.id. Di mana yang pertama itu ada definisi e-government menurut Indraji 2002, yaitu merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh instansi pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik secara digital, seperti halnya layanan administrasi kependudukan, itu kayak iktp maupun kartu keluarga dan akta kelahiran. Selanjutnya itu ada e-governance menurut WNROS 2004, di mana merujuk pada suatu penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang mencakup aspek partisipasi masyarakat secara transparansi dan pengambilan keputusan yang melibatkan publik. Seperti halnya itu penggunaan aplikasi lapor yang memungkinkan warganya menyampaikan aspirasi seperti keluhan dan pengawasan terhadap layanannya. Selanjutnya yaitu ada definisi dari website serang.go.id ini, yaitu merupakan suatu portal milik pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang digunakan untuk menyampaikan informasi serta penyediaan layanan publik secara digital. Nah, melalui situs ini juga masyarakat dapat berbagi informasi mengenai struktur organisasi pemerintah, kebijakan daerahnya maupun program pembangunan dan aktivitas resmi pemerintah lainnya sebagai upaya dari penerapan e-government, sehingga dapat mendukung pelayanan publik secara digital, seperti halnya pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, dan akses informasi pemerintahan. Selanjutnya itu ada ini ya, di sisi lain itu turut untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan melalui fitur interaktif seperti pengaduan forum, diskusi, dan sarana penyampaian aspirasi, sehingga portal ini menjadi wujud dari partisipasi publik dan tidak hanya menjadi media penyebaran informasi, tapi juga berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif. Selanjutnya itu ada matriks dari website serangkabupaten.go.id, di mana menerapkan federal, yaitu OPD-nya. Yang pertama yaitu ada IT principle di input dan decision itu OPD posisi federal. Yang kedua itu IT arsitektur, di mana inputnya itu Diskominfo di IT monarki dan decisionnya Bupati di Lusinas Mengerti. Yang ketiga itu ada IT infrastruktur, di mana inputnya itu OPD federal dan decisionnya kepala OPD di Lusinas Mengerti. Yang keempat itu Lusinas Application Needs, di mana inputnya OPD itu federal dan decisionnya kepala OPD Lusinas Mengerti. Dan yang terakhir itu ada IT investment, di mana inputnya OPD di federal dan decisionnya kepala OPD Lusinas Mengerti serta Diskominfo di IT monarki. Nah, untuk analisis arsitek websitenya itu pertama ada IT principle diwujudkan dalam visi Kabupaten Serang, yaitu terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan, dan agamis. Yang kedua itu ada IT arsitektur, di mana pengelolaan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang terkait penataan serta pengembangan website. Setiap aplikasi menjalankan suatu layanan tertentu dan saling berinteraksi melalui mekanisme website service. Yang ketiga itu ada IT infrastruktur, di mana setiap OPD memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan kepala OPD masing-masing. Yang keempat itu ada IT Lusinas Application Needs, di mana berupa layanan Serang Open, PPID, Simpak, Sialik, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada IT Investment and Prioritization, di mana dilakukan berdasarkan kepentingan umum. Nah, untuk tugas yang kedua itu ada analisis melalui 5 web 1H dengan artikel judul e-government and e-governance can its improve Indonesia Public Service Delivers, di mana ditulis oleh Ibu Dr. Ayu Ninggodiati, SIPM PPM. Untuk sisi Watch-nya itu, artikel ini membahas penerapan e-government dan e-governance di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui fokus utamanya itu bagaimana teknologi dapat efisiensi, transparan aktivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya itu ada WHO, di mana pelaku utamanya itu dalam implementasi ini di Indonesia merupakan pemerintah pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah daerah seperti Kabupaten Kutai Timur dan Takalar, serta perusahaan penyedia jasa TIK seperti PT Telkom dan Indosat. Selain itu juga lembaga non-departemen seperti Lembaga Informasi Nasional dan Institut Internasional seperti Bank Korea juga terlibat dalam mitra pembangunannya. Nah, untuk WER-nya itu dilakukan dalam konteks nasional Indonesia dengan studi kasus mendalam seperti beberapa daerah
di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dan kedua daerah tersebut dianggap sebagai pelopor implementasi e-government yang berhasil dan menjadi acuan nasional. Selain itu juga, artikel ini menyantumkan perbandingan dengan praktik e-government negara lain seperti Korea dan Australia. Selanjutnya itu UN, di mana artikel ini dituliskan yang diterbitkan dalam Proceeding IAP tahun 2018 dengan kajian terhadap implementasi e-government yang dimulai sejak awal 2000-an. Beberapa tonggak penting yang disebutkan juga itu penertiban inklusi, penerapan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 dan nomor 3 tahun 2003 tentang strategi nasional e-government, sehingga studi lapangan pada Kutai Timur dan Takalar berlangsung sekitar tahun 2024. Dan untuk lainnya, penelitian ini dilakukan karena rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia yang disebabkan oleh birokrasi yang berbelit, budaya korupsi, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan e-government dinilai sebagai solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, terutama dalam konteks geografis dan demografis yang secara kompleks, serta memiliki tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memberdayakan masyarakat untuk memperoleh layanan publik secara adil dan merata. Dan yang terakhir itu ada how, di mana penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka dengan analisis kebijakan dan mengaji pada implementasi e-government di berbagai kegiatan pemerintah, sehingga penulis menganalisis dokumen resmi, situs website pemerintah, laporan lembaga, serta data dan media nasional maupun internasional. Selain itu juga menggunakan pendekatan studi kasus yang membandingkan keberhasilan dua kabupaten, Kutai Timur dan Takalar, sebagai representasi dari penerapan e-government yang efektif. Nah, untuk kesimpulannya, website saran kabupaten ini merefleksikan pola pengambilan keputusan IT yang beragam tergantung domainnya, di mana business monarki ini berlaku pada arsitektur dan sebagian keputusan infrastruktur mencerminkan peran sentral pada kepala daerah. Maka itu ada monarki tampaknya pada keputusan investasi IT yang dikelola oleh Diskominfo. Yang ketiga, federal muncul pada aplikasi infrastruktur karena kepala OPD-nya punya wewenang dan menyesuaikan kebutuhan masing-masing dinas. Yang keempat itu anarki yang terlibat dalam keputusan IT prinsipal dan di mana OPD ini secara bebas menertiban kebijakan, sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun website saran kabupaten merupakan bagian dari e-government, tata kelola IT-nya masih bersifat campuran dalam kebutuhan aplikasi infrastruktur serta Diskominfo sebagai pelayanan teknis utama. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.